Bismillahirrahmanirrahim. Far'un. As-saghir idza lam yakun lahu. Asnaf yang kedua, yaitu yang berhak menerima zakat itu adalah miskin. Dalam cabang permasalahan idza lam yakun lahu mayyunfiqu alaihi. As-saghiru idza lam yakun lahu, anak kecil yang tidak ada orang yang menanggungnya, mayyunfiqu alaihi. Maka ada yang mengatakan fakila la yuqta bistighnaihi bimalil yatama. Tidak boleh diberi zakat sebab sudah tercukupi dari harta anak yatim yang diambil dari harta ghanimah. Dalam arti dalam cabang permasalahan ini anak yatim tidak boleh dikasih dari zakat. Gitu. Karena sudah tercukupi dari harta anak yatim yang diambil dari harta ghanimah. Makanya di desa kita anak yatim itu diutamakan dari santunan. Karena setelah mengecek ke bawah dulu, ketika anak yatim masih diberi dari zakat. Jadi santunan anak yatim itu belum menjamur gitu. Maka ketika yaitu di stop dari zakat, kemudian dikasih contoh mengadakan santunan berbarengan dengan pemberian zakat kepada mustahik. Tapi ternyata lebih banyak dari santunan daripada dari zakat gitu. Jadi anak yatim itu kebagiannya itu lebih banyak dari santunan daripada dari zakat. Biasanya dari zakat itu hanya beras 5 kilo gitu kan, uang 200.000 untuk setahun. Begitu di stop, ya di situ ternyata dari santunan lebih dari itu. Hingga begitu ngecek di lapangan, nanya anak yatim gitu, langsung nanya ke anak yatim itu, bulan Ramadan sekarang dapat berapa? Ya alhamdulillah sekitar 3 jutaan gitu dapat. As-saghiru idza lam yakun lahu mayyunfiqu alaihi. Kenapa dikatakan as-saghir, anak kecil? Karena yang dinamakan yatim itu adalah anak yang ditinggal bapaknya dalam usia belum baligh. Allah berfirman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hati-hati, sedekah itu ada yang membatalkannya. Bukan cuma sholat. Sholat tidak asal sholat, ada yang membatalkan sholat. Sedekah juga ada yang membatalkan sedekah. Zakat juga ada yang membatalkan zakat. Ketika memberikan zakat tidak tepat sasaran, maka tidak sah berzakatnya. Gitu kan? Tidak sah berzakatnya. Apabila zakatnya sudah diserahkan kepada panitia zakat, dikelola sama amilin zakat, sah zakatnya. Ketika amilin memberikan zakat bukan kepada mustahiknya, yang dosa adalah amilin. Zakatnya sah, tapi dosa adalah amilin. Makanya hati-hati dalam ibadah itu harus
supaya tenang itu harus jelas jalurnya. Harus jelas jalurnya. Pakai pendapat siapa, kita nganutnya kepada mana gitu kan. Makanya kadang-kadang di desa kita dulu gitu pernah agak sedikit kacau itu karena ya beda-beda versi gitu, beda-beda versi. Contoh misalnya, ini mah hanya contoh misalnya gitu. Contoh satu masjid di Kondang Jaya itu misalnya ada ustadznya, ada penasehatnya, ada pengurusnya. Pendapat ngambil dari Karawang Barat misalnya itu. Kira-kira itu akan jalan apa enggak? Kacau yang ada. Gitu. Atau misalnya contoh di satu perumahan gitu. Ingin menghabiskan kas DKM gitu. Itu ya. Kira-kira akan jalan enggak? Tidak akan. Kecuali kalau posisi masjidnya itu di pinggir jalan. Gitu. Makanya mohon maaf gitu. Jadi pengurus DKM itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Makanya tanggung jawabnya itu yang besar. Yang besar tanggung jawabnya dalam hal pengelolaan, karena kalau dulu itu adalah Baitul Mal. Dikenal Baitul Mal, tempat mengumpulkan harta umat. Kalau sekarang berubah nama, Baitul Malnya itu adalah Kas DKM. Makanya Kas DKM itu jangan sampai hanya satu saluran gitu. Kalau bisa, makanya Kas DKM. Kenapa Kas DKM bukan kas masjid? Khawatir kalau dinamakan kas masjid biasanya identik pikiran itu ke bangunan, hanya bangunan saja. Gitu. Makanya hal seperti itu tentang anak yatim di sini. Tapi bagaimana kalau ada yang memberikan kepada anak yatim? Wal asahu annahu yu'ta fayadfa'u ila qayyimihi li'annahu qad la yakunu fi nafaqatihi ghairuhu wa la yastahiqqu sahmal yatama li'anna abahu fakir. Nah ini kalau yang sahih boleh anak yatim diberi zakat kemudian diberikan kepada orang yang mengurus anak yatim itu, tapi bukan kepada anak yatim, dikasihkannya kepada yang ngurusnya gitu. Sebab kadang-kadang dia tidak mendapatkan nafkah dari orang lain dan juga tidak memperoleh bagian sebagai anak yatim karena bapaknya termasuk orang fakir. Nah, jadi intinya boleh anak yatim diberi gitu dari zakat apabila bapaknya fakir atau miskin. Kenapa? Karena masih ditanggung nafkahnya. Gitu. Piatu berarti kalau masih ada bapaknya, kalau ibunya tidak ada. Gitu. Kalau misalnya yatim berarti kepada ibunya, yaitu yang mengurusnya. Yang mengurusnya. Kenapa? Karena kadang-kadang tidak diberi atau tidak kebagian dari ghanimah. Gitu. Dari ghanimah. Misalnya kalau tidak kebagian, kadang-kadang ada yang kedata, ada yang tidak, gitu kan. Makanya kalau zaman dulu melihat di kantor masjid itu lengkap, data itu lengkap dulu itu. Tapi sekarang di Kondang Jaya belum pernah melihat. Jadi data bahkan masjidnya juga
belum melihat ada yang punya kantor juga. Jadi masjid itu punya kantor gitu, khusus kantor sekretariat di masjid. Tadi kantor sekretariat itu lengkap, data jamaah laki-laki, perempuan, anak, dan lain sebagainya. Jadi kedeteksi kalau ada yang tidak ada, gitu. Kalau ada yang meninggal, ada yang pindah, ada pendatang baru, gitu. Yang muslim dan non muslim, yang berorganisasi dan tidak berorganisasi, dan juga menaungi beberapa organisasi. Makanya kalau tidak terstruktur, ya agak repot. Kenapa? Karena al-haqqu bila nidom. Saya guliban al-badil bintidom. Apabila hak tidak terorganisir, maka akan dikalahkan dengan kebatilan yang terorganisir. Nah itu. Nah, itu diantaranya, makanya insya Allah semoga di kita akan lebih lengkap, akan lebih tertata. Amin ya robbal alamin. Ini terutama dalam pengelolaan zakat, karena terkadang masih ada yang menjadi panitia masih menerima dari bagian dari zakat. Gitu. Kalau panitia itu beda dengan amilin, makanya panitia itu bukan mustahik. Tapi di panitia, di bagian panitia yang menjadi mustahik zakat itu hanyalah amilin. Hanyalah amilin. Nanti setelah ini adalah pembahasan amilin. Kemudian selanjutnya, qultu amrul ghanimah fi zamanina hada qad ta'atalu fi ba'di nawahi li juril hukam. Ini dulu. Di zaman pengarang kitab Kifayatul Akhyar, dia berkata, perkara ghanimah di masa sekarang, katanya, ini sudah tidak berlaku lagi di sebagian daerah karena saking aniayanya orang-orang yang memegang pemerintahan. Ini di zaman pengarang kitab Kifayatul Akhyar. Jadi jangan disamakan dengan zaman sekarang. Jadi kadang-kadang penyampaian kitab itu ketika di zaman sekarang itu adalah pemerintahannya aniaya. Yang bicara pengarang kitab. Ini pengarang kitab itu di tahun berapa? Mungkin kesininya sudah direvisi kepemerintahannya, apalagi di negara kita, di Indonesia. Ada gak pemerintah yang berfatwa sendirian tanpa didasari hukum? Ada gak pemerintah di negara kita yang mengeluarkan kebijakan tanpa bermusyawarah dengan para ulama yang ada di Indonesia? Apakah pernah di negara kita? Tidak pernah. Gitu. Jangankan tahapan tingkat negara, tingkat bawah pun, tingkat kelurahan pun tidak berani bertindak kalau tidak bermusyawarah masalah hukum yang berkaitan dengan agama dengan para ulama. Gitu. Nah itu diantaranya. Bahkan di zaman dulu seperti di zaman Syekh Harun Ar-Rasyid itu lebih kejam. Bahkan banyak ulama yang dibunuh sehingga para ulama banyak yang menyamar seperti orang gila. Bahkan ada yang tingkahnya kayak orang gila seperti siapa? Ki Bahlul. Itu bukan sengaja, benar-benar sengaja supaya dibilang menjadi orang gila, supaya orang lain bilangnya Ki Bahlul. Karena nama aslinya itu Syekh Wahib bin Amr. Kemudian Abu Nawas. Gitu. Itu pada nyamar karena disuruh oleh gurunya. Saking gentingnya Syekh Ahmad bin Hambal pun itu ditahan, tidak boleh berdakwah.
kedengeran Syekh Ahmad bin Hanbal dakwah, maka akan dipenjarakan, akan dihukum. Nah itu dulu, sehingga tercantumlah dalam kitab Aqwailul Majanin 500 kisah 500 ulama yang nyamar menjadi orang gila, supaya tetap hukum berjalan gitu. Kalau misalnya vakum, repot. Maka sebisa mungkin walaupun nyamar jadi orang gila. Bahkan yang berguru kepada Syekh Ahmad bin Hanbal, ada seorang ulama dari luar negerinya, untuk mengumpulkan hadis supaya bisa mencapai syarat mujtahid mutlak. Maka di situ masih kekurangan. Maka larilah ke Syekh Ahmad bin Hanbal. Kebetulan saat itu Syekh Ahmad bin Hanbal itu sedang dilarang untuk berdakwah, untuk menyampaikan hukum. Maka di situ calling-callingan Syekh Ahmad bin Hanbal sama tamu tersebut. Kalau kamu memang menginginkan suatu hadis, maka kamu nyamar jadi pengemis. Jadi itu ulama setiap hari duduk di depan pintu rumah Syekh Ahmad bin Hanbal. Setiap hari Syekh Ahmad bin Hanbal itu nulis sebuah hadis, kemudian dilemparkan ke dia. Sudah dilemparkan, baru pergi. Satu hari satu hadis. Itu mengumpulkan hadis. Zaman sekarang bebas, masih susah untuk ngaji. Betul ya? Ada nggak yang ngaji diobrak-abrik kayak gini? Gitu. Ya kalau ngajinya mengadu domba orang ya harus diobrak-abrik gitu. Betul ya? Gitu. Ya, kalau ngaji kitab diobrak-abrik mah nggak ada. Belum pernah ada. Belum pernah ada di Indonesia. Kecuali kalau misalnya ngajinya itu hanya memprovokasi gitu. Itu mah harus diberhentikan. Kenapa? Karena wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Tapi harus wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Nah, itulah. Maka di saat itu, di saat genting seperti itu, anak yatim pun tidak terpelihara. Sehingga di zaman itu beliau mengatakan payang bagil qat'u bi jawaji i'ta'il yatim illa ayyakuna syarifan fala yu'ta wa in mana'a min humusil humus ala sahih wallahu a'lam. Jadi sebaiknya di zaman yang genting seperti itu dipastikan bolehnya memberikan zakat kepada anak yatim, kecuali jika anak yatim tersebut adalah anak syarifah. Syarifah itu adalah masih keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari keturunan Bani Muttalib, Bani Hasyim itu tidak berhak menerima zakat. Gitu. Kenapa? Nanti di depan ada pembahasannya, karena zakat itu adalah termasuk kotoran manusia. Gitu. Di Kifatul Ahyar di halaman 202, inna hadhihi shadaqata awsahun nasi wa inna malatahilu li Muhammadin wala li ali Muhammad. Jadi sesungguhnya sedekah yang dimaksud sedekah di sini adalah sedekah wajib adalah zakat. Bahwa itu adalah awsahun nas, kotoran manusia, wa inna malatahilu li Muhammad, maka tidak hal bagi Nabi Muhammad SAW, wala li ali Muhammad, dan juga untuk keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam cabang permasalahan dalam pembahasan mustahik asnaf yang kedua, yaitu miskin. Dilanjut kepada asnaf yang ketiga, asin pusalis. Adapun golongan yang ketiga yang berhak menerima zakat adalah
al-amilu, yaitu amil. Golongan yang ketilu yang berhak menerima zakat itu adalah amil. Maksudnya amil zakat, ya, bukan amil yang suka menikahkan orang gitu, atau yang mengurus jenazah gitu, bukan P3N ini. Itu ya. Makanya itu pas pertama jadi MUI di Kondang Jaya itu ya paling pertama membenci itu di situ kan gitu. Karena diikat semuanya gitu. Karena maksud amil di sini amilin zakat. Pengelola. Gitu. Apa yang dimaksud amil di sini definisinya wa huwa alladzi ista'malahul imamu ala akhdhi zakawat liyadfa'aha ila mustahiqiha kama amarahullahu ta'ala, yaitu orang yang telah ditugaskan oleh pemerintah menarik zakat yang kemudiannya diberikan kepada yang berhak menerima zakat menurut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sering saya sampaikan, bahkan setiap pembentukan UPJ desa, bahkan sering disampaikan kepada para DKM bahwa setelah selesai pengelolaan zakat maka segera yaitu melaporkan LPZ-nya, laporan penanggung-jawaban dalam pengelolaan zakat. Tapi yang setor kadang 1 atau 2 atau 3, padahal tidak meminta setor zakat, hanya laporan saja gitu. Ketika ada YouTube aja, mendengar di YouTube, baru pada nanya, Pak, apa betul bahwa panitia sama amilin itu beda? Itu kemana aja? Setiap bulan Ramadan dibahas itu. Itu setiap bulan Ramadan dibahas. Setiap bulan Ramadan pembentukan. Gitu. Tapi pada kemana gitu kan. Tapi ya enggak seperti itu, tetap aja dijelaskan. Gitu. Makanya meminta LPZ itu untuk apa? Keabsahan amilin. Tidak sah jadi amilin kalau tidak punya SK. Jelas gak? Nah itu di awal Ramadan ataupun setelah pembentukan amilin di tiap DKM dipinta laporan, amilin jarang yang menyetorkan laporannya. Bagaimana ngasih SK? Sah apa tidak jadi amilin? Nah di situ betul ya. Jadi tegas di sini gara-gara ada ini nih kalau ditegaskan itu, bukan kepada jamaah di sini ya, itu, itu, mungkin yang mendengar gitu kan. Kenapa? Karena yang dimaksud pemerintah di sini, pemerintah sudah menguasakan kepada Bajnas. Bajnas menyambung tangan kepada UPJ kecamatan. UPJ kecamatan punya kepanjangan tangan kepada UPJ desa. UPJ desa menyerahkan kepada para DKM. Nah itu. Jadi kalau tidak ada laporan amilin, apakah sah SK-nya? Tidak. Gitu. Ketika misalnya dibentuk amilin zakat di tiap DKM, tidak laporan siapa amilin di tiap DKM, tidak ada laporan kepada ketua UPJ desa, tidak akan sah jadi amilin. Jelas apa tidak? Nah itu. Bagaimana pertanggungjawabannya coba? Makanya sering itu disampaikan.
Kalau ada pembahasan di YouTube, udah baru kelabakan. Gitu. Pak, saya ini ambilin di kami itu sah apa tidak? Baru nanya lagi gitu kan. Kadang-kadang seperti itu. Karena berdasar itu di Fathul Mu'in, di sini Kifatul Ayat juga sama. Karena definisinya amilin itu adalah huwallazi ista'malahul imamu ala ahdi zakawat liyadfa'aha illa mustahiqiha kama amarahullahu ta'ala. Gitu. Itu ada definisinya amilin di sini. Orang yang telah ditugaskan oleh pemerintah menarik zakat yang kemudian diberikan kepada yang berhak menerima zakat menurut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu definisinya. Jangan sampai keluar dari definisi, kecuali nanti kalau ada cabang permasalahan gitu. Tetap jangan lupa kepada definisi gitu. Nah itu diantara. Maka fayajuzu lahu ahdu zakawat bisartihi. Jadi amil boleh menerima zakat dengan memenuhi beberapa syarat. Li anau min jumlatil asnafi fil ayatil karim. Sebab amilin termasuk ke dalam golongan yang disebut-sebut di dalam ayat yang mulia tadi. Makanya dulu pernah menjamur ikut-ikutan. Di SD mengadakan amilin. Di SMP mengadakan amilin. Di tempat-tempat pengajian mengadakan pembukaan zakat tidak ada amilin. Di majlis taklim, ibu-ibu mengadakan penerimaan zakat tapi tidak terbentuk amilin. Jadi apa enggak zakatnya? Ijab kabulnya itu seperti apa gitu. Apalagi misalnya mengaku madhabnya Mas Syafi'i. Kecuali kalau gini, ibu ketua majlis taklim, saya mewakilkan kepada ibu zakat saya. Baru ibu ketua majlis taklim itu adalah ngomong kepada para mustahik. Contoh ke fakir miskin, saya mewakili si fulan untuk menyerahkan zakat fitrahnya kepadamu. Kira-kira seperti itu. Makanya ya sekarang ya di majlis taklim tidak ada penerimaan zakat, diarahkan ke masjid semua. Kenapa? Karena tidak ada amilinnya, Pak. Tidak terbentuk amilin. Kadang ada amilin bayangan. Kadang ada amilin didirikan dengan sendiri. Bukan ditunjuk, bukan di SK-kan. Bentuk SK dari UPJ desa itu seperti apa? Selembaran. Ketika kalau di desa kita itu ketika buka bersama itu dibagikan. Betul. Di situ ada tanda tangan ketua UPJ desa. Itu sama dengan SK. Gitu. Makanya kalau misalnya tidak dilaporkan setelah itu diberi kemudahan sebetulnya memberikan berkas itu kepada para DKM setelah para DKM melaporkan siapa saja amilin. Sebetulnya harusnya seperti itu. Cuma kenapa didahului? Untuk meringankan. Tapi tidur terus kadang-kadang. Betul ya? Gitu. Ketika misalnya dimanja malah keenakan tidur misalnya. Gitu. Nah itu kadang-kadang seperti itu. Gitu. Maka Hadratus Syekh itu ya si Asy'ari juga berdoanya itu Allahumma aikon qulubal ulama min ghaflatihim. Ya Allah, semoga Engkau membangunkan terhadap hatinya para ulama dari tidur ke min ghaflatihim. Jadi supaya tidak pada tidur. Kan banyak yang pada tidur. Pas musim zakat pada ngaku sabilillah. Pas ngurus umat pada ngaku bukan sabilillah. Gitu ya. Pas ngurus umat pada ngaku bukan ustad.
Pas musim zakat pada ngaku sabilillah, karena kata orang juga saya itu ustaz katanya itu. Repot. Jadi malah repot ngurus yang pinter daripada ngurus yang bodoh gitu. Mendingan ngurus yang ngerti. Makanya yang pinter itu bahaya. Gitu. Karena orang pinter belum tentu ngerti. Makanya yang akan menjadi kacau dunia itu ketika orang pinter dihormat, orang ngerti dilewat. Akan kacau dunia. Orang pinter dihormat, orang ngerti dilewat. Sedangkan ngerti itu lebih tinggi derajatnya daripada pinter. Gitu. Fahmu itu di atas ilmu. Kalau kita barokot walaupun tipis, tajam kitabnya. Gitu. Di al-fahmu itu di atas ilmu. Nah di situ tentang masalah amilin dalam hal membagikannya juga. Kalau amilin yang sah berhak menerima zakat. Gitu. Makanya sekarang banyak beredar yaitu semacam dana-dana sumbangan untuk ke sana ke sini dan lain sebagainya. Ternyata rumus yang dipakainya itu adalah rumus amilin zakat. Gitu. Rumus yang dipakainya adalah rumus amilin zakat. Itu udah repot. Makanya nanti akan tumpul hukum agama nyampainya kepada hati umat apabila yaitu tidak benar-benar fokus kepada umat. Sudah jelas dalam agama Islam, tidak usah nyari kemana-mana. Jelas dalam agama Islam itu ada Qur'annya, ada hadisnya, ada ijma' dan kiasnya. Ngapain nyari ke sana kemari? Betul. Makanya hukum ngaji ilmu nahwu dan sorof itu fardu kifayah. Satu desa Kondang Jaya tidak ada yang tahu ilmu nahwu dan sorof, dosa semua. Dosa semua itu. Karena fardu kifayah. Untuk apa? Ya diantaranya kalau ada yang baca kitab kalau salah itu harus ada yang meluruskan dalam pemahaman. Gitu. Ngaji fikih seperti sekarang hukumnya fardu ain. Tidak bisa diwakili. Misalnya sekondang asri diwakili dengan orang yang hadir seperti ini, yang lain itu gugur dosanya, tidak. Karena hukum ini fardu ain. Ngaji ilmu fikih, ngaji ilmu tauhid, ngaji ilmu tasawuf itu hukumnya fardu ain. Ya itu. Itu jelas ya. Alhamdulillah cenah hadir. Itu. Nah itulah. Kembali lagi kepada materi. Wala haqqo sultani fi zakat wala liwalijil iklim wa kadal qadi. Sultan dan para penguasa daerah tertentu atau wali kota tidak berhak menerima zakat. Demikian juga para qadhi. Jadi kalau ada lurah, ada camat, ada bupati, ketika musim zakat minta dari zakat jangan dikasih, kajian gelut daripada dikasih. Gitu. Ya dosa, Pak. Kecuali, nah ada kecualinya. Kecuali kalau tidak dikasih zakat nanti akan mempersempit perkembangan Islam di daerah tersebut. Nah, baru kasih. Untuk kelancaran berjalannya agama. Jelas katanya ya, ada pengecualian gitu. Jangan terlalu tegang gitu. Santai we ilmu fikih mah gitu kan. Ilmu fikih itu santai, Pak. Gitu. Tapi bagaimana kalau gini, bagaimana kalau gini nanti tanya jawab ya. Jadi kalau misalnya pemerintah minta gitu, ya jangan dikasih.
Karena mereka itu sudah jelas digaji. Gitu. Apalagi misalnya musim kurban. Itu musim kurban. Terus ngumpulin dari tiap DKM, repot. Nanti kepercayaan umat repot kepada pemerintah. Gitu. Ketahuan sama masyarakat, padahal ngumpulin misalnya di pemerintah itu untuk dibagikan kepada orang lain, tetap aja. Karena masyarakat itu kadang-kadang sebagian ada yang ingin tahu, ada yang tidak ingin tahu alasan, ada gitu kan. Gitu ya. Apalagi kalau misalnya sudah didahului dengan tidak suka, bahaya gitu kan. Kalau orang yang tidak suka, jangankan melakukan kesalahan, melakukan sesuatu yang benar pun akan dianggap salah. Kalau sudah didahului dengan rasa tidak suka. Tapi kalau sudah didahului rasa suka, jangankan yang benar, yang salah juga dianggap benar. Kayak itu. Makanya dalam hidup itu harus lebih hati-hati. Wakadal qadi, sedikit lagi. Bal rizquhum idalam yatatawwa'u minhumusil khamsi al-bursodi lima solhil amah. Adapun rezeki ataupun gaji, yang dimaksud di sini rizquhum itu adalah gaji. Adapun gaji mereka jika tidak dengan sukarela, maka diambilkan dari humusil humus yang disediakan untuk kemaslahatan umum dari kas. Kalau sekarang kan ada APBN, APBD, APBDes, itu kan. Lalu lagi, apalagi DBH dan lain sebagainya. Yang ngambilnya dari situ. Kalau tidak ada langsung gaji dari pemerintah pusat untuk para pengayomi rakyat, itu maka jangan dari zakat. Itu jelas kiranya. Tinggal wamin syartil hamil. Sabar tentang masalah hamil ini tidak selesai semua karena kita dibatasi dengan ruang dan waktu. Oleh karena itu pembahasan hamil ini bersambung. Semoga kita bisa melanjutkan kembali dan dilanjut kepada tanya jawab, karena tentang hamil ini ada syarat menjadi hamil dan juga ketentuan hamil itu berapa orang, itu ya, asal pokok harus berapa orang itu. Maka insya Allah ini masih panjang tentang yaitu pembahasan hamilin gitu. Mungkin cukup dulu sekian untuk yaitu pembahasan hamilin, bersambung saja, dilanjut yang penasaran di forum tanya jawab atau season tanya jawab. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Apabila penyampaian tidak berkenan di hati, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar dari Allah, yang salah dan yaitu kurangnya dari kebodohan dan kekurangan saya sendiri, yang semoga para hadirin, para mustamiin yaitu berkenan untuk memaklumi, dan semoga Allah memaafkan. Amin ya rabbal alamin. Allah dan Rasul mustahil bohongnya, tapi cara penyampaian saya pasti banyak kurang dan salahnya. Dengan itu mohon maaf yang sebesar-besarnya.